Cek, ya, silakan pada lainnya sedang mempersiapkan diri. Ya, silakan memimpin perkuliahan ini, mengawali dengan doa, melakukan presentasi, terus kemudian memimpin juga diskusi, dan kemudian terakhir baru menyerahkan ke saya. Silakan kepada Olivia dan Andre untuk memimpin perkuliahan ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dan. Selamat pagi Pak Dan dan teman-teman. Sebelum kita hari ini memulai kelas akuntansi keuangan Indonesia, baiklah kita mulai dengan berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, disilakan. Berdoa selesai. Baik, untuk pagi ini adalah materi untuk sejarah penyusunan SAK umum di Indonesia. Akan saya bawakan bersama Olive. Untuk sejarah yang pertama, sebelum ke standar akuntansinya sendiri, kan di Indonesia ada dua istilah untuk PAI sama SAK ya. Nah, sebelum ke SAK sama PAI tadi, kita bisa lihat dulu untuk sejarahnya dari pembentukan IAI dulu. Nah, IAI ini adalah organisasi perkumpulan akuntan di Indonesia. Nah, awalnya sendiri dilatar belakangi oleh jumlah akuntan yang sangat sedikit ketika Indonesia setelah merdeka. Nah, di waktu itu menurut Suwarjono tahun 2008, cuma ada seorang akuntan pribumi yang bernama Profesor Dr. Lambutari. Nah, kemudian beberapa tahun setelahnya, sekitar tahun 1956 sampai 1957, itu baru ada lulus lagi beberapa akuntan lain, seperti Profesor Sumarjono, ada Basuki Sidarta, Hendra Darmawan, Tan Tongju, dan Go Ti Sien. Nah, kemudian orang-orang yang baru lulus ini, para akuntan tersebut memprakarsailah terbentuknya perkumpulan akuntan. Nah, perkumpulannya sendiri perdana di tanggal 17 Oktober 1957 di Aula UI. Nah, pada pertemuan perdana tersebut akhirnya disepakati untuk mengadakan pertemuan-pertemuan selanjutnya, hingga pada akhirnya di pertemuan ketiga tanggal 23 Desember 1957 dibentuklah IAI yang tadi, Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, tujuan IAI-nya sendiri waktu itu ada dua, yaitu membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan dan mempertinggi mutu pekerjaan akuntan. Itu untuk sejarah pembentukan IAI dan tujuan awal-awal IAI. Selanjutnya masuk ke sejarah dari prinsip akuntansi Indonesia atau PAI. Nah, sebelum masuk ke sejarah prinsip akuntansi Indonesia PAI ini, sebelumnya di Indonesia kan mengalami penjajahan kolonial ya. Ada Belanda sama Jepang. Nah, di masa penjajahan tersebut sudah ada model-model akuntansi dalam berupa pembukuan. Kalau di zaman Belanda, itu pembukuannya model modifikasi Venesia Italia. Tapi model ini cuman bertujuan untuk menguntungkan perusahaan Belanda saja. Nah, kemudian selain dari pembukuan modelnya Belanda tadi, waktu zaman penjajahan juga ada sistem pembukuan dari bangsa lain yang dibawa bersamaan ketika mereka berdagang. Nah, ini nama istilahnya pembukuan model yang dibawa oleh etnis tertentu. Contohnya misalnya ada pedagang dari Tiongkok, teman-teman. Mereka akan datang ke Indonesia dan menggunakan pembukuan model dari Tiongkok, istilahnya begitu. Kalau dari Arab juga menggunakan dari Arab. Sehingga secara tidak langsung model pembukuan etnis tersebut dikenalkan ke Indonesia. Nah, kemudian beralih ke zamannya Jepang tahun 1942 sampai 1945, ini model pembukuannya masih pakai punyanya zamannya Belanda. Cuman yang baru ini ada pembukuan dengan huruf kanji, hurufnya Jepang. Namun pembukuan dengan huruf kanji itu tidak diajarkan langsung ke orang Indonesia. Nah, setelah merdeka, kemudian terjadi dualisme sistem akuntansi di Indonesia. Nah, ini sekitar tahun 1950. Kemudian dari dualisme tersebut, tahun 1973, muncullah prinsip akuntansi Indonesia yang bernama PAI.
untuk mengakomodasi dari dualisme sistem akuntansi sebelumnya. Ini merupakan struktur yang diadopsi dari GAAP dan GAAS. Nah ya, PAI 1973 ini berjalan paling tidak sekitar 10 tahun, sebelum tahun 1984 direvisi. Nah, kemudian di tahun 1984, PAI-nya dimodifikasi dan diberi nama PAI 1984. Nah, PAI 1984 ini kemudian berjalan sekitar 10 tahun juga sebelum nanti berganti ke SAK. Itu untuk sejarah PAI, selanjutnya ke sejarah SAK. SAK ini ada di periode mulai 1994 bahkan sampai sekarang. Nah, untuk yang periode pertama ini di periode 1994 sampai 2011, SAK tahun 1994 ini sebenarnya adalah hasil revisi total dari PAI 1984. Sehingga menghasilkan yang namanya buku tadi, SAK. Buku SAK 1994 di tanggal 1 Oktober 1994. Semenjak berubahnya dari PAI ke SAK ini juga mencerminkan bahwa prinsip akuntansi di Indonesia mulai melakukan harmonisasi dengan SAK internasional. Untuk SAK tahun 1994 ini mengadopsi pernyataan resmi ISEC. Kemudian setelah 6 kali revisi, SAK yang dilakukan pada rentang tahun 1995 sampai 2007, pada tahun 2008 IAI mendeklarasikan rencana untuk melakukan konvergensi terhadap IFRS. Nah, ini nanti masuk dari periode keduanya SAK. Selanjutnya untuk periode yang kedua SAK ini ada di tahun 2011 sampai 2020-an, bahkan sampai sekarang. Nah, di konvergensi dengan IFRS ini dilakukan dalam 2 tahap. Yang mana tahap pertamanya di sekitar tahun 2012, kemudian tahap keduanya di tahun 2013 sampai 2014. Konvergensi ini juga melibatkan ada OJK, ada Bank Indonesia, Kementerian Negara BUMN, dan juga Direktorat Jenderal Pajak. Perubahan lainnya seperti yang sudah dijelaskan pada materi 5 pilar, itu ada sifat SAK yang jadi principle base, kemudian menggunakan pengukuran nilai wajar, kemudian memerlukan professional judgment, dan pengungkapan laporan keuangan secara terbuka. Nah, dampaknya sendiri akibat konvergensi ke IFRS ini adalah pencabutan beberapa PSAK yang khusus di industri tertentu. Ini untuk periode SAK yang di 2011 sampai 2020. Selanjutnya bisa dilanjut Olive. Iya, lalu karena tadi sudah terbentuknya mulai dari IAI sampai SAK, kan dijelaskan bahwa IAI itu merupakan badan yang membuat prinsip dan standar yang berlaku di Indonesia. Nah, dari PAI sampai SAK itu kan tentu ada perkembangannya dan perkembangan dan kayak perkembangan kenapa mereka bisa berjalan sejauh ini berapa tahun, dan hal itu tuh dijelaskan di pembahasan yang sebentar lagi kelompok kita akan bahas. Next. Nah, ada perkembangan prinsip akuntansi Indonesia atau PAI. Perkembangan PAI ini dimulai dari 1973. 1973 ini PAI dibuat sama dengan pembentukan panitia penghimpun bahan-bahan dan struktur GAAP dan GAAS. Lalu pada 1974, IAI membentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia dan melakukan kodifikasi prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku yang mengacu pada USG GAAP. Nah, dari perkembangan pasar, karena adanya perkembangan pasar modal yang bergerak pesat di Indonesia, maka Komite PAI ini menerbitkan standar-standar akuntansi yang khusus untuk industri dan badan hukum tertentu, seperti dana pensiun, terus untuk koperasi, asuransi kerugian, minyak, gas dan bumi, sewa, perbankan, kehutanan, dan lain-lain. Nah, setelah itu pada 1984,
Komite PAI ini membuat revisi standar akuntansi dengan cara yang lebih mendasar dibandingkan dengan yang 1973 dan mengkodifikasikannya dalam sebuah buku. Komite ini bertugas selama 4 periode kepengurusan IAI pada 1974 sampai 1994 dengan personel yang selalu diperbarui. Next. Lalu untuk perkembangan dari SAK. SAK ini pertama kali pada 1994 yang merupakan perubahan kiblat dari USGAAP menuju IFRS dan IAI memutuskan untuk melakukan harmonisasi standar PSAK dengan IFRS dalam bentuk konvergensi. Pertama kali SAK dikeluarkan itu pada 1 Oktober 1994. Nah, lalu pada 1995 melakukan revisi sebanyak 6 kali untuk standar akuntansi yang baru. Nah, lalu pada 2006 ditetapkan bahwa konvergensi penuh IFRS akan diselesaikan pada 2008. Hal ini dinyatakan dalam Kongres IAI ke-10 di Jakarta. Tetapi sampai akhir 2008, mereka hanya mampu menyelesaikan 10 dari 33 standar IFRS. Dan akhirnya IAI memutuskan untuk membuat skema menuju konvergensi penuh IFRS pada tahun 2012. Setelah 2006, tapi sebelum 2008, mereka itu sudah merevisi beberapa PSAK yang langsung bisa digunakan efektif pada 2008. Itu terdiri dari 5 PSAK. Next. Nah, lalu SAK efektif ini karena konvergensi yang dilakukan di tahap 2 kayak yang dibilang Andre, yang di tahun 2013 dan 2014 itu terjadi karena perkembangan standar akuntansi global, dan SAK ini efektif mulai dari 1 Januari 2015. Jadi mulai 1 Januari 2015 ini mereka sudah berkonvergensi dengan IFRS standar. Nah, SAK efektifnya per 2015 itu ada yang baru revisi dan amandemen itu ada PSAK 28, 36, 38, 45 dan ISAK 45. Untuk SAK efektif 2017 ada yang tertera itu PSAK 7 yang baru, yang ditambahkan baru itu ada PSAK 70, ISAK 30, 31, PSAK 13, 1, 3, 4, 5, 7, 13, 5, 7, 13, 13-nya belum terketik, 13, 15, 16, 19, 22, 24, lalu 35, 58, 60, 65, 66, 67, dan 68. Lalu untuk efektif per 2018, ada menambahkan PSAK baru, yaitu PSAK 69, dan revisi atau amandemen untuk PSAK 22, 13, 16, 46, dan 53. Next. Untuk Januari 2019 ada penambahan SAK baru, yaitu ISAK 33 dan ISAK 34, sedangkan SAK yang mengalami amandemen yaitu PSAK 24. Sedangkan SAK per 1 Januari 2020 ada PSAK baru yaitu PSAK 71, PSAK 72, PSAK 73 dan ISAK 35 serta
PSAK yang mengalami amandemen yaitu PSAK 62. Untuk yang terbaru, efektif per 1 Januari 2021 ini menambahkan PSAK yang mengalami amandemen yaitu PSAK 22, 55, 60, 62, 71, dan 73. Lalu pada 27 Mei, DSAK IAI telah mengesahkan penyesuaian tahunan 2021 yang mencakup penyesuaian untuk PSAK 1, 13, 48, 66, dan ISAK 16. Nah, berikut presentasi dari kelompok kami. Kira-kira ada pertanyaan? Dipersilakan untuk Jessica bisa mengatakan pertanyaannya. Iya, terima kasih atas kesempatannya kelompok. Saya mau bertanya, kan ada dualisme sistem akuntansi di Indonesia pasca kemerdekaan. Itu bisa dijelaskan ya, maksudnya bagaimana? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Lalu silakan Eva untuk bertanya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bisa tolong dijelaskan apa bedanya dari PAI 1973 dengan PAI 1984? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan saudara selanjutnya Fania untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Fania dengan NIM belakang 41. Mau bertanya, bagaimana tahapan konvergensi SAK dan IFRS gitu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Michael, dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Michael dengan NIM belakang 25. Saya mau bertanya, kira-kira apa tujuan awal dari PAI pada tahun 1973? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Henry, dipersilakan bertanya. Halo, terima kasih atas kesempatannya. Saya Hendy Gunawan dengan NIM belakang 14. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana skema konvergensi penuh pada IFRS pada tahun 2012. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini karena semuanya sudah bertanya, maka saya dan Andre akan berdiskusi terlebih dahulu. Mohon ditunggu.
Iya, terima kasih atas waktunya telah menunggu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Jessica tentang dualisme pasca kemerdekaan itu maksudnya seperti apa. Nah, dualisme ini terjadi kan pada tahun 1950-an. Hal ini itu dilatar belakangi karena perusahaan Belanda, karena kan kita dijajah Belanda. Jadi perusahaan di Indonesia itu kebanyakan kayak pakai sistem dari Belanda. Nah, lalu ada modal asing yang masuk ke Indonesia pada waktu yang sama. Dan modal-modal ini didominasi oleh perusahaan Amerika. Jadi kayak terjadi dualisme ini antara Belanda dan Amerika. Jadi kayak kan mereka berbeda gitu. Nah, jadi muncullah dualisme karena hal ini. Karena modal asing yang masuk di Indonesia. Kira-kira apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari Henry. Henry tadi bertanya bagaimana skema konvergensi penuh pada IFRS 2012. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi kan, IAI itu berharapnya 2008 mereka sudah selesai. Tetapi karena belum, akhirnya mereka membuat skema baru. Nah, skema ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama, pada akhir 2010, diharapkan seluruh IFRS sudah diadopsi oleh PSAK. Lalu pada 2011, mereka itu membuat tahun itu sebagai tahun penyiapan seluruh infrastruktur pendukung untuk implementasi PSAK. Jadi 2011 ini mulai digunakan untuk mulai menjalankan, mulai mempraktikkan. Lalu 2012 ini tahun yang benar-benar tahun implementasi, di mana PSAK berbasis IFRS sudah wajib diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik. Itu. Jadi skemanya kira-kira 3 ini dari IAI. Apakah sudah menjawab? Oh iya, terima kasih Olive dan kelompok. Terima kasih Henry atas pertanyaannya. Lalu selanjutnya akan dijawab oleh Anda. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Eva. Apa bedanya PAI 1973 sama 1984? Nah, kalau di PAI 1984 ini dibatasi pada hal-hal yang berhubungan dengan akuntansi keuangan yang diungkapkan secara garis besar atau sifatnya umum. Nah, di dalam PAI ini tidak mencakup praktik akuntansi untuk industri tertentu. Nah, sehingga beberapa prinsip itu memerlukan penjabaran tersendiri yang lebih lanjut. Nah, ini diatur dalam pernyataan tersendiri. Oleh sebab itu, di tahun 1986 tadi, Komite PAI menerbitkan serangkaian pernyataan PAI dan interpretasi PAI untuk memperjelas beberapa praktik akuntansi untuk industri tertentu tersebut. Sedangkan kalau di PAI 1973 ini masih untuk prinsip-prinsip awalnya akuntansi di Indonesia. Untuk mengakomodasi dari runtutannya tadi dualisme masuk, ada modal asing, kemudian tahun 1973 itu ada mulai aktif pasar modal di Indonesia. Nah, di 1973 mengakomodasi untuk beberapa persiapan pasar modal dan pasar uang di Indonesia. Nah, itu untuk bedanya 1973 sama 1984. Semoga menjawab Eva. Apakah ada yang kurang? Ya, sudah cukup. Terima kasih kelompok. Iya, Eva, terima kasih. Selanjutnya, ini ada pertanyaannya Fani ya. Bagaimana tahapan konvergensi SHK dan IFRS? Nah, tahapannya sendiri itu sudah ada 2. Yang pertama, tahapannya itu dilakukan di tahun 2012. Nah, SHK per 1 Juni 2012 ini mengacu pada standar IFRS per 1 Januari 2009. Nah, SHK itu terdiri dari PSAK, kemudian ada ISA, kemudian ada PPSHK, pernyataan pencabutan standar akuntansi keuangan, dan juga di SHK per 1 Juni 2012 ini dilengkapi dengan BULTEK. BULTEK ini buletin teknis.
yang menjadi salah satu produk terbitan DSAK IAI, tapi tidak menjadi bagian dari SAK. Nah, ini untuk yang tahap konvergensi pertama. Jadi yang pertama itu SAK 2012, tapi panduannya FRS tahun 2009. Nah, selanjutnya di tahapan kedua itu dilakukan pada 2013 sampai 2014. Ini sebagai bentuk adaptasi dari perkembangan standar akuntansi global yang progresif waktu itu. Nah, efektifnya sendiri dari tahap kedua ini di per 1 Januari 2015. Jadi, SAK di tahun 2015 itu telah berkonvergen dengan IFRS per 1 Januari 2014. Nah, ini kan sudah terlihat bedanya, di mana IAI telah mengecilkan gap antara SAK Indonesia dengan IFRS dari 3 tahun sebelumnya kan 2012, tapi SAK-nya 2009 punya IFRS. Nah, sekarang yang SAK 2015 itu sudah pakai IFRS yang 2014. Nah, gap 3 tahunnya sudah dikecilkan jadi 1 tahun. Hingga saat ini, hal itu yang terus dipertahankan oleh IAI. Jadi, menjaga gap perbedaan antara SAK dengan IFRS itu tetap selamanya setahun. Nah, sudah ada dari penjelasannya Olive tadi yang perkembangan setiap tahunnya ada update ataupun revisi di tahun 2017, 18, 19, 20, bahkan 21. Jadi runtut. Itu untuk tahapan konvergensi SAK dan IFRS. Apakah menjawab atau ada yang kurang? Sudah, terima kasih kelompok. Oke, selanjutnya adalah pertanyaannya dari Michael. Kira-kira apa tujuan awal PAI di tahun 1973? Ini menyambung dari pertanyaannya Eva tadi, di latar belakangi tahun 1973 itu mulai aktif pasar modal di Indonesia. Nah, jadi tujuannya PAI awal-awal waktu itu adalah menghimpun prinsip-prinsip akuntansi yang lazim berlaku di Indonesia sebagai prasarana terbentuknya pasar uang dan pasar modal di waktu tahun itu. Jadi sehingga laporan keuangan bagi perusahaan-perusahaan yang akan go public di pasar modal itu harus tersusun sesuai prinsip akuntansi tersebut. Jadi PAI 1973 ini mengakomodasi untuk pasar uang dan pasar modal. Goal utamanya itu untuk di tahun 1973. Apakah menjawab atau ada yang kurang, Michael? Ya, terima kasih atas jawabannya kelompok. Baik, terima kasih teman-teman untuk pertanyaannya. Sebagai penutup kesimpulan dari presentasi hari ini, sebelum kesimpulan mungkin ada yang mau tanya lagi. Iya, keburu menutup. Ada yang masih kepo lagi? Bisa raise hand. 3, 2, 1 tidak ada. Baik. Berarti langsung kesimpulan dari presentasi saya dan Olive hari ini. Di Indonesia berarti ada 2 SAK lah istilahnya. Awalnya dulu PAI di tahun 1973 sampai 1994 kira-kira. Di dalam periode itu PAI-nya 2 kali revisi, 1973 sama 1984. Nah, kemudian mulai 1994 itu sudah mulai ke SAK sampai sekarang. Nah, dari 1994 sampai sekarang SAK-nya mengalami perubahan setiap tahunnya sesuai tahapan-tahapan konvergensi IFRS yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk timeline garis besarnya sejarah SAK di Indonesia berarti kira-kira seperti itulah teman-teman. Semoga bisa dipahami. Demikian presentasi dari saya dan Olivia hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Daniel. Terima kasih untuk informasi yang sudah mengantarkan kita pada mengenai bagaimana sejarah perkembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia ya, bagaimana kemudian sejarah ceritanya SAK kita itu kayak apa sih? Nah, kemudian ternyata SAK kita kan ya yang kemudian terumuskan dengan baik itu kan baru setelah tahun 73 gitu ya. Sebelumnya kita menggunakan yang namanya tata buku. Ya, tentu saja tata buku ini sangat kontinental banget seperti yang sudah dijelaskan oleh penyaji sebelumnya ya.
ada rek-reknya belakangnya itu ya, agak susah menyebutnya. Dan itu kemudian tapi sejauh sebelum itu kita sebenarnya sejak zaman VOC ya kita ngikutin kebiasaan dari praktik bisnis dan kemudian pengaturan yang sifatnya memang dekat dengan pajak ya, untuk tata buku berpasangan ya, bahasa Inggrisnya macam-macam ya, ada stelsel dan sebagainya. Dan kebetulan saya dapatnya pengetahuan pertama tentang akuntansi ya yang tahun-tahun itu gitu ya, tahun-tahun penggunaan yang lama, karena kebetulan ibu saya terdidiknya dengan cara Belanda gitu ya. Nah itu yang saya dapatnya pengetahuan itu pertama sekali dari mama saya, dari ibu saya yang kebetulan mengajar memang di ilmu tata buku ya, karena beliaunya lulusan dari SEMEA yang kemudian mengajar di SMEP ya. Jadi dulu itu kita itu tidak hanya S1 yang ada jurusannya, jadi waktu SMA itu, kalau sekarang jadi SMK, dulu itu masing-masing namanya. Kalau SEMEA itu sekolah menengah ekonomi atas, sedangkan SMEP itu sekolah menengah ekonomi pertama. Jadi anak-anak yang ingin belajar akuntansi itu bisa langsung ikut SMEP gitu ya, mulai dari SMEP, mulai dari SMP. Ini sebenarnya SMP, lulus SMP sudah bisa bekerja zaman-zaman itu. Ya. Nah, itu yang kemudian akuntansi awal, dan kemudian di zaman Belanda tentu saja karena kita enaknya omong kan dijajah VOC, terus kemudian dijajah Belanda gitu ya, 200 tahun bersama VOC dan kemudian kurang lebih 150 tahun bersama Belanda gitu ya. Nah agak berbeda kemudian masuknya Jepang, walaupun Jepang sesaat itu sangat merubah perekonomian kita termasuk standar-standar pelaporannya, tapi sebenarnya prinsipnya mirip karena keduanya masih menggunakan kontinental ya, cara-cara yang dipakai tetap sama, menggunakan tata enaknya omong aturan negara yang jadi aturan yang utama. Nah aturan negara yang mengatur laporan keuangan dan pelaporan keuangan itu adalah pajak ya, model kontinental yang dikembangkan oleh pajak. Tapi kemudian saat kita sudah merdeka dari penjajahan, saat kemudian tahun 45 itu kembali Belanda itu masuk, karena apa? Kita banyak melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan Belanda. Ada perusahaan perkebunan ya, terus kemudian kehutanan, PTPN, terus kemudian jadi perhutani juga kehutanan, terus jawatan kereta api ya, PJKA dulu perusahaan jawatan kereta api, terus kemudian sekarang berubah kan menjadi PT KAI, jadi dulu Perjan, Perum, itu beda-beda. Jadi kalau perusahaan jawatan itu memang kemudian seperti BUMN, jadi dia ada proses ekonomi. Sedangkan Perum, perusahaan umum, itu lebih kepada pelayanan publik. Ya, contohnya seperti Perum Jasa Tirta, tugasnya adalah dia merawat bendungan dan irigasi. Nah, yang ada di Malang itu, yang BUMN-nya ada di Malang itu Perum Jasa Tirta dulu. Sekarang kemudian jadi PT juga, karena dia diharuskan menghasilkan keuntungan juga bagi negara ya, dengan menjual ini apa namanya jasa lingkungannya ya. Nah, itu yang kemudian berkembang lama di Indonesia, kemudian walaupun saat IAI berdiri tahun 52-an itu awal-awalnya tetap mengacunya kepada ya yang praktek yang ada sudah ada. Karena kita sudah terbiasa menggunakan kontinental, berurusan dengan menasionalisasi banyak perusahaan, terus relasi kita juga masih banyak urusan dengan Belanda ya, ganti rugi dan sebagainya. Nah, sehingga yang dipakai memang kemudian model-model Belanda dan Eropa pada umumnya gitu ya. Walaupun sebenarnya kita pernah merasakan mencicipi kita juga hadirnya Inggris di Indonesia, tapi kan Inggris dalam hal ini kan dia hanya ini ya, tentara sekutu pada umumnya ya. Inggris dan Amerika itu kan urusannya dengan
ini apa namanya mengembalikan katakanlah tatanan negara gitu ya, keamanan negara dengan kemudian agresi kepolisiannya ya, dengan itu sebutannya bagi mereka. Kalau kita kan menyebutnya agresi militer ya, tahun 45 sampai 50 itu. Nah, terus kemudian berkembang setelah IAI ada pun kita tetap menggunakan Belanda karena kita masih kemudian perusahaan-perusahaan itu sudah terbiasa, dan orang-orang yang ada di sana akuntan-akuntannya termasuk pendiri-pendiri IAI itu ya, itu semuanya terdidik dengan cara Belanda. Ya mau nggak mau akhirnya pendidikan pun sampai kemudian di tingkat perguruan tinggi sampai kepada yang di bawah pun sampai tingkatan para pekerja kita menggunakan tata buku Belanda, model berpasangan dari tata buku Belanda, stelsel itu ya. Nah itu yang berkembang sampai tahun kemudian 73 itu mulai terjadi revolusi. Apa? Karena masuk investasi yang banyak. Ya, tahun 73, tahun 70-an itu mulai masuk masuk dari Amerika, investasi di Amerika. Salah satunya ya enaknya omong setelah runtuhnya Orde Lama digantikan dengan Orde Baru. Itu kemudian arah kiblat ekonomi kita bergeser. Ya, tahun 65, 66 banyak kemudian ahli-ahli yang dari Belanda masih ada sisa-sisanya, yang dari Eropa Timur sudah habis ya, tidak boleh kembali, mereka menjadi eksil, jadi stateless citizen, jadi warga negara tidak bernegara gitu ya. Itu yang terjadi di tahun 6566 dan kemudian itu kemudian orang-orang kita kebanyakan berangkat itu ke Amerika karena kita kan kemudian menang didukung oleh saat itu Orde Baru kan menang dari Orde Lama kan karena didukung oleh Amerika, sehingga saat itu yang sekolah banyak orang-orang ke Amerika. Nah terus kemudian kan butuh waktu, nggak mungkin mereka pulang saat itu ya. Yang terjadi kemudian saat kemudian tahun 70-an awal banyak ekonom, banyak akuntan yang pulang dari Amerika. Mereka belajar sesuatu yang lain, tidak lagi belajar yang kontinental, tapi sudah belajar sesuatu yang sifatnya GEP ya. Mereka sudah tahu GEP, pulang ke Indonesia. Kemudian yang berkumpul itu kemudian kita perlu kemudian mereka mengatakan, wah ini investasinya banyak dari Amerika nih. Kalau kita pakai kontinental kita akan kesulitan karena kita dua. Kemudian tahun 73 itu dikodifikasi, semuanya dikumpulkan menjadi kita harus membuat prinsip akuntansi Indonesia. Yang merujuk kemana? Merujuknya itu sebenarnya sangat GEP ya, sangat miliknya Amerika punya. Nah itu yang kemudian menjadi dasar. Karena apa? Investasi banyak dari Amerika. Terus tahun 74 itu pernah ya ada juga investasi yang dari Jepang. Tapi tahun 74 ya kemudian terjadi peristiwa malari itu ya, 15 Januari itu yang karena kita menolak. Saat itu ada kunjungan Perdana Menteri dari Jepang datang ke Indonesia, demo besar-besaran ya menolak Jepang menanamkan investasinya di Indonesia. Nah itu yang terjadi ya. Kemudian dari tahun 73 itu kita nggak ngomongin malarinya. Kalau ngomongin malari nanti ceritanya beda lagi. Boleh kalau mau tahu ceritanya, tapi kita kan bercerita tentang bagaimana akuntansinya. Nah tahun 73 itu sudah dikodifikasi semuanya. Kita apa? Kita itu sebenarnya mengadopsi penuh, bahkan adopsinya penuh beda dengan adopsi SAK ya. Kalau SAK itu kan mengadopsi penuh dari IFRS dengan cara menerjemahkan bulat-bulat. Kalau ini enggak, PAI itu tipis, hanya merangkum apa yang penting yang kita masukkan di PAI yang kita perlu masukkan. Contohnya bagaimana pelaporan keuangan, apa laporan keuangan dan sebagainya. Sangat ringkas, sangat jelas gitu ya. Enak gitu. Kalau katakanlah kemudian bagaimana kita melakukan praktik-praktik bisnis yang tetap dirujukkan pada praktik bisnis yang berlaku secara umum. Karena apa? Undang-undang perdata dagang kita masih kuat gitu ya. Masih kuat secara praktik itu masih dipakai oleh banyak orang, sehingga akuntansi itu tidak dipaksakan dalam praktek bisnisnya, tapi dalam proses
pelaporan keuangan dan laporan keuangannya harus merujuk kepada PAI, pada GAAP. Nah, kemudian apa yang terjadi? Pak, bagaimana dengan kemudian ada hal-hal yang diatur khusus yang sangat kontinental? Contohnya apa? Itu yang kemudian dikecualikan di PAI tahun 73 itu ada yang beberapa yang kemudian secara bisnis itu dikecualikan. Katakanlah ada undang-undang tentang perkoperasian, ada undang-undang tentang pertambangan, kehutanan, itu ada sendiri. Sedangkan yang lain menggunakan praktik bisnis yang pada umumnya ya, yang katakanlah sektor jasa, sektor dagang, sektor manufaktur, itu kan semuanya relatif sama ya, menggunakan GAAP maupun yang kemudian menggunakan yang dasar-dasar yang lain relatif sama dalam proses-proses pelaporan keuangan dan laporan keuangannya. Sangat beda yang koperasi, karena koperasi kita jelas-jelas berbeda dengan model koperasi Amerika. Koperasi kita berbeda dengan model Eropa, sehingga undang-undangnya dibuat sendiri. Sorry, bukan undang-undangnya. Undang-undangnya tetap ada. Kita kan ada ya, undang-undang kita kan terakhir itu tahun 92, terus ada tahun 2000 sekian, dibatalkan balik lagi ke tahun 92. Tapi kita punya undang-undang koperasi yang cukup rapat. Dan undang-undang itu sangat kemudian diusahakan dirubah karena baunya memang sangat sosialis banget ya, undang-undang kita yang lama sangat merujuk pada gerakan sosialis di Eropa ya untuk koperasi. Walaupun memang koperasi itu adalah gerakan sosialis gitu ya. Itu yang menghidupi itu memang orang-orang sosialis di Eropa gitu ya. Nah, itu dikhususkan dengan yang berbeda ya, dengan kemudian dibuatkan sendiri SAK-nya, diatur. Terus kemudian juga bagaimana pertambangan minyak dan gas bumi itu ada SAK-nya sendiri, enaknya omong PAI-nya sendiri gitu ya. Semuanya terpisah. Jadi selain PAI yang untuk perusahaan pada umumnya ya, untuk jasa, dagang dan manufaktur itu ada dikhususkan untuk bidang-bidang yang lain. Jadi suplemennya, intinya ya apa dulu itu istilahnya suplemen. Jadi PAI dan suplemen. Jadi suplemennya itu banyak. Jadi kalau dikumpulkan sebenarnya tebal juga gitu ya. Tapi suplemennya tebal dan itu diatur khusus. Seperti pertambangan itu bagaimana pengakuan pendapatan itu diatur khusus semuanya. Katakanlah dengan apakah successful effort atau apa dan sebagainya itu detail pilihan-pilihannya. Sedangkan kalau yang umum, yang PAI umumnya untuk yang transaksi pada umumnya ya penjualan dengan katakanlah persediaan FIFO, average gitu ya. FIFO itu apa, LIFO itu apa, average apa itu jelas mudah gitu ya. Atau terus kemudian LOCOM, lower cost of market, atau COMWIL kayak gitu jelas. Itu cuma dijelaskan singkat-singkat dalam 1-2 paragraf, tidak ada contohnya. Sedangkan yang suplemen itu relatif lengkap. Satu suplemen itu satu buku sendiri ya, untuk koperasi sendiri, untuk tambang itu sendiri dan sebagainya. Itu sampai tahun 73. Terus kemudian pada tahun berkembang lagi, itu tahun 73 diawali, direvisi tahun 84. Kemudian ada banyak yang dimasukkan. Nah, yang banyak lagi yang diperbaiki dari kemudian prinsip akuntansi kita. Semakin terasa GAAP-nya, semakin tebal, semakin terasa GAAP-nya dan BAS-nya ya, Generally Accepted Auditing Standard, itu semakin jelas bau GAAP-nya di tahun 84 itu. Pada revisi 84. Nah, tapi kemudian ada pergeseran karena kemudian ternyata kita tidak hanya melihat yang model Amerika nih, karena model Eropa sudah berkembang. Karena Eropa itu sudah ada kabar yang mereka akan mendeklarasikan yang namanya masyarakat ekonomi Eropa. Bahwa Eropa itu akan menjadi satu pasar. Eropa akan menjadi satu sistem keuangan. Eropa akan menjadi satu sistem akuntansi. Nah, ternyata di Eropa kan dari geger ya, IAS yang memulainya juga tahun 74 itu IAS itu sudah mengkampanyekan bahwa model Anglo-Saxon mereka yang kemudian bisa lebih dipakai untuk semuanya. Karena apa? Tidak berbasis rule base.
seperti yang model Amerika punya, ataupun tidak seperti model kontinental, rule based, jelas-jelas berdasar aturan berdasarkan undang-undang, ya contohnya undang-undang pajak yang sangat kaku. Nah di Inggris ini, kawan-kawan yang dari Inggris juga yang di Kanada, jadi itu kan kerjasamanya di Inggris Raya ya, antara akuntan yang ada di Skotlandia, yang ada di Britania, terus kemudian yang ada di England ya, Britania itu, terus kemudian ada di Scotland, Irlandia, terus kemudian yang ada di Wales, terus kemudian ada yang ada di mana United Kingdom ya, 4 itu ya, ada Britania, ada kemudian atau England, ada kemudian Skotlandia, ada Irlandia, dan ada Wales. Itu empat itu kan negara yang kemudian berkumpul menjadi yang namanya Great Britain ya, atau United Kingdom. Nah ditambah dengan yang ada di Kanada, mereka yang terdidik di Eropa, terus mereka juga secara praktik sering berkumpul dengan praktisi akuntansi yang ada di Amerika, itu kemudian mencoba merumuskannya kayak apa sih dengan IAS itu ya, yang kemudian kayak apa yang paling cocok untuk kita pakai bersama. Nah itu kampanye, sudah mulai kampanye, bahwa yang paling enak yang mereka kan pakai ya, kami sudah 4 negara loh yang pakai, yang negara lain nggak pakai sih silahkan, nggak apa-apa, tapi kemudian bagaimana kalau sistem itu jadi satu, itu kampanye terus melalui IASB dengan standar yang namanya IAS, terus menerus dikampanyekan, dan kemudian berkembang ke negara-negara persemakmuran mereka, Singapura pakai, Malaysia pakai, Australia pakai ya, karena kemudian kalau dikumpulkan itu sebenarnya kan negara persemakmuran banyak jumlahnya, lebih dari 50 negara yang di bawah Inggris ya, Kanada jelas, Amerika itu sebenarnya negara jajahannya Inggris juga, tapi kan mereka kemudian mereka berontak dan kemudian memerdekakan diri sendiri, memerdekakan negaranya kan. Nah tapi sebenarnya mereka tidak masuk persemakmuran karena mereka merasa negara merdeka. Nah tapi yang lain yang dijajah Inggris lama banget, akhirnya ngikut juga ya, mengikut negara persemakmuran ya, itu yang di mana mulai dari Australia, Selandia Baru, terus kemudian kalau naik lagi ke atas itu ada dari bawah ya, ada Selandia Baru, Australia, terus kemudian Singapura, Brunei masih belum ada saat itu ya, terus kemudian masuk ke Malaysia, itu kan semuanya menggunakan yang dari Inggris gitu ya, mereka sudah terbiasa dengan aturan bisnis yang dikembangkan di Inggris, dan itu yang kemudian mereka pakai juga, akhirnya mereka bersepakat semuanya jadi satu, negara-negara persemakmuran, lebih dari 50 negara yang notabene sudah negara maju, sudah kuat, dan investasinya semakin besar, mereka akan menggunakan satu standar. Nah kalau sudah begitu gimana akhirnya? Ya negara-negara yang lain kemudian melihat, wah ini ada yang penting ini, kita kemudian ikut-ikutan lah ngikut gitu ya. Negara-negara yang lain akhirnya satu persatu gabung ke IAS. Nah termasuk salah satunya Indonesia tidak kemudian segera bergabung, karena kita bukan negara persemakmuran, tapi yang dilakukan adalah melakukan harmonisasi. Karena kemudian apa? Prinsip kita, standar kita kan sangat bahwa Amerika sudah dekat sebenarnya dengan akuntansi yang model Inggris. Nah kemudian kita gabungkan semuanya pelan-pelan, satu persatu kita harmonisasikan. Yang ada ya sudah kita sesuaikan, yang tidak ada kita kemudian ambil. Nah itu proses harmonisasi. Mulai 84 itu sampai kemudian 94, pada tahun 94 muncullah SHK. Sudah berubah, kita tidak lagi menjadi PAI, prinsip akuntansi Indonesia, tapi menggunakan standar akuntansi keuangan tahun 94. Nah, kalau itu kita masih banyak, nah katakan enaknya ngomong kita masih banyak bau Amerikanya, karena kemudian kalau IAS kan sebenarnya harusnya lebih ke arah yang Inggris gitu ya, Anglo-Saxonnya model Inggris. Nah itu kemudian
kita melakukan konvergensi sedikit demi sedikit. Kita pakai ya konvergensi tahun 94 sampai tahun 2001 itu ya, ada tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat, dari harmonisasi kemudian menjadi konvergensi, kita meningkat. Sampai pada tahun 2011 saat kita pakai betul-betul menggunakan IFRS sebagai patokan kita, terus kemudian kita juga mendeklarasikan sebagai salah satu bagian negara yang ikut dari G8 menjadi G20, kemudian kita mendeklarasikan akan melakukan adopsi penuh untuk SAK ini. Jadi adopsi penuh ngikutin apa katanya, yang IAS pun sudah berganti menjadi IFRS. Jadi kita akan mengikuti penuh apa yang distandarkan secara internasional mulai dari tahun 2011. Terus kemudian terjadi pelan-pelan kita mengadopsi penuh sampai akhirnya terjadi adopsi penuh ya. Dan kemudian di tahun 2018 itu adopsi penuhnya sudah beda lagi, karena kemudian apa? Kita menggunakan SAK, kita sudah menggunakan yang namanya GRI, Global Reporting Initiative, yang tidak hanya dalam sistem ini pelaporan keuangannya tidak hanya menyajikan laporan keuangan, tapi juga kinerja sosial dan kinerja lingkungan. Nah, itu adopsi penuh yang lain. Karena apa? Ya mau nggak mau kita ngikut sebagai salah satu negara yang sudah dianggap negara akan maju, emerging countries, yang akan menuju negara maju, dan kemudian kita ikutin standar-standar yang memang berlaku secara internasional. Jadi itu sejak tahun 2018, makanya SAK kita itu sudah SAK yang tidak hanya adopsi penuh dari IFRS, tapi adopsi penuh juga dari GRI. Dan kebetulan secara internasional IFRS mengadopsi juga GRI, dan ya sudah gayung bersambut, sehingga SAK kita sangat memang kemudian hari ini sangat IFRS. Jadi ya, jadi nggak bisa kemudian dibedakan loh, apakah ada perbedaannya antara SAK kita dengan IFRS? Nggak ada, kita adopsi penuh kok, kita pakai semuanya. Loh Pak, bagaimana ternyata kok biasanya melihat membaca kok nomornya nggak urut ya perbedaan. Nah, kalau itu kan masalah kepentingan aja, yang mana yang kita kemudian jadikan anggap penting yaitu nomor urutnya. Jadi tidak kemudian kita tidak perlu membedakan yang antara SAK kita dengan SAK IFRS. SAK kita kan SAK umum sebutnya, tapi kita akan mengadopsi IFRS. Tapi kalau orang sering menyebutnya apa? SAK kita adalah SAK IFRS, karena kita mengadopsi penuh apa yang dipakai di IFRS itu untuk kita pakai secara praktik akuntansi pada umumnya di kita, baik itu pelaporan maupun laporan keuangan. Itu ceritanya, anaknya omong. Jadi kita mulai dari ikut style model Belanda, terus kemudian sedikit pernah model Jepang, sebentar ya model Jepang, kemudian kita balik lagi model Belanda, terus kemudian kita ikut FASB dengan GAP-nya, kemudian kita berusaha menggabungkan antara FASB dan IAS dengan proyek harmonisasinya. Pada akhirnya kemudian kita melakukan konvergensi, semuanya kita menggunakan IFRS, pelan-pelan kita konvergensi, kita rubah dengan model IFRS, dan akhirnya kita melakukan adopsi penuh sejak tahun 2011, adopsi penuh, dan kemudian sampai sekarang adopsi penuhnya itu mengarah ke sudah kita menggunakan yang namanya GRI sebagai acuan kita, dan kita sekarang menuju kepada yang selanjutnya, tahap selanjutnya hari ini yang sudah pasti sudah wajib kita menggunakan GRI atau Sustainable Reporting SR, tapi hari-hari ini kita juga sudah menyiapkan yang namanya Integrated Reporting, pelaporan terintegrasi. Nah, seperti apa pelaporan terintegrasi? Silahkan nanti dibaca bagaimana perkembangan SAK kita setelah masa kita menggunakan GRI atau pasca Sustainable Reporting,
ini seperti apa. Nah, yang ke depan itu nanti arahnya kepada integrated reporting namanya. Seperti apa? Jangan tanyakan, pelajari dulu, baca dulu. Intinya bahwa kemudian laporan keuangan kita akan semakin kompleks karena kita tidak hanya melaporkan yang sustainable, yang sifatnya baik itu enaknya omong bukan hanya corporate financial responsibility, bukan hanya corporate social responsibility, dan bukan hanya corporate environmental responsibility yang ada di SR, tapi sudah ada nambah beberapa item lagi ya. Paling tidak yang saya ketahui ada 2 item lagi. Ya, salah satunya itu harus ada laporan tentang DCG. Nah, ada yang lain lagi beberapa gitu ya. Nah, berkembang berarti apa nanti? Ya, katakanlah laporan keuangan Anda nanti saat Anda bekerja sekarang Anda fasih, katakanlah Anda katam, Anda sangat menguasai SR, Sustainable Reporting. Padahal enggak juga ya. Karena kuliah saya tentang Sustainable Reporting ternyata enggak laku gitu ya. Padahal itu sesuatu yang sekarang sudah wajib sejak tahun 2018. Pada ke depan kita harus siapkan dengan yang namanya integrated reporting, dan di situ ada unsur yang namanya DCG. Serta ada creating share value, ada banyak yang itu coba Anda baca, Anda pelajari. Kalau itu memang Anda belum punya ide skripsi, jadikan itu ide skripsi. Jadi kalau yang SR kan sustainable rating sudah banyak nih. Terus kemudian yang BCG belum nyentuh atau katakanlah belum integrated reporting, masukkan integrated reporting sebagai isu yang nanti akan muncul walaupun sekarang masih voluntary, tapi itu Anda masukkan sebagai acuan di skripsi Anda. Oh, saya pinginnya integrated reporting Pak, menuju integrated reporting kayak apa item apa aja yang perlu saya tambahkan dan sebagainya, masukkan boleh, silahkan ya. Itu perkembangan standar kita ke depan. Jadi jangan kaget kalau kemudian Anda merasa hari ini kok banyak Pak pelaporan keuangan kita loh, kok banyak laporan keuangan kita kok sampai banyak. Nah, jangan khawatir, ke depan kita akan lebih banyak lagi dengan integrated reporting. Tugas Anda nanti belajar. Kalau tugas saya bukan tugas saya, kalau itu saya wajib. Sebagai pengetahuan, sebagai praktik saya bekerja, tapi nanti Anda kan akan bersentuhan langsung saat Anda bekerja. Anda saat kemudian sudah katam-katamnya SR harus pindah ke IR. Tapi ya itulah dunia akuntansi yang memang harus berkembang terus-menerus. Oke, itu yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan, sebagai penjelas. Nanti setelah ini minggu depan Michael ya tentang SAK umum ya, yang basisnya adalah IFRS. Tentu saja pembandingnya adalah dengan GAAP. Ya, GAAP. Makanya kalau yang sebelumnya nanti yang setelahnya yang EP tentu saja pembandingnya adalah EP dibandingkan dengan etap. Dan ada yang lebih besar lagi pembandingnya 3. Jadi dibandingkannya 3. Karena EP bergeser dari EP dari etap ke EP itu harus diperbandingkan dengan sebelumnya. Perbedaannya apa? Beda katakanlah beda isinya apa, dan kemudian dibandingkan dengan yang lebih besar lagi. Dasarnya itu adalah SMEs ya, Small Medium Enterprise. Ini laporan keuangan berdasarkan SMEs ya. Jadi SMEs, nanti kemudian enaknya umum EP, di sebelahnya itu adalah etap, di sebelahnya lagi adalah SMEs. Jadi kita tahu gradasinya, perubahannya kayak apa. Tuh. Termasuk juga nanti mereka yang ini membahas mengenai SAK EMKM ya. Tapi SAK EMKM nanti ada dasarnya ya sama sih perbandingannya nanti di kasusnya EMKM dengan EP dengan SMEs. Tidak perlu dengan etap, langsung pada boleh kalau memasukkan etap terus kemudian SMEs boleh. Itu ya, kira-kira nanti seperti itulah gambaran ke depan apa yang
akan jadi tugas Anda untuk mengerjakannya. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya presentasikan tentang perkembangan akuntansi kita ke depan. Kalau hari-hari ini mungkin kita nggak akan terlalu ya banyak mengulang dari teori akuntansi ya memang. Kemudian tidak terlalu lama kuliahnya, memang kan yang dibahas sangat spesifik. Ya mau cerita apa sejarah ini, masa saya mau cerita sejarah detailnya kan tidak. Tapi kalau mulai minggu depan, jangan khawatir, 2,5 jam itu bisa kurang. Itu ya, apalagi yang menampilkan SAK umum. Ya 70 SAK kan harus diceritakan satu persatu. Paling tidak kan ditunjukkan SAK ini isinya apa gitu ya. Terus kasus perbedaannya itu seperti apa. Demikian pula yang nanti EP dengan etap dengan SMS juga kan akan tidak cukup panjang kali lebar. Kalau yang ini untuk pengetahuan kita ya tentang sejarah di baik itu di SAK kita, sejarah SAK dunia, terus kemudian akuntansi di dunia seperti apa. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ada pertanyaan? Cukup jelas Pak kalau buat saya. Ya, untuk makalahnya dan saya nggak tahu kenapa makalahnya itu ini mungkin arahnya beda ya. Kalau saya itu selalu fokus di makalahnya yang kemudian saya buat detail sebaik mungkin gitu ya. Presentasi saya flat apa adanya gitu ya, putih ya, nggak menarik gitu ya, nggak ada yang apa ya. Ya mungkin karena juga pengetahuan teknologinya. Nah, saya yang dari presentasi ini ya, dari beberapa teman-teman yang lalu selalu kayak begitu, dan ini Anda ini Olivia dan Andre ini, saya baca ininya baca makalahnya itu kayaknya ya enaknya kok bahasa Jawa kok ini kok ya kok cuma begini aja gitu ya, tidak ada yang menarik gitu ya tulisan. Terus saya berharap ada timeline-nya gitu ya, sejarahnya itu kan ada timeline ya, ada gambar yang timeline dari ini nggak ada gitu ya. Saya waktu baca terus terang underestimate gitu, ini kayak apa gitu nanti. Giliran presentasi, lah bagus sekali gitu ya, jauh lebih bagus ketimbang makalahnya. Terus kemudian yang saya harapkan timeline-nya itu ada di timeline kan Anda tulis di kapan ini ya, 73 dari sebelum 73 dan sebagainya, ada semua gitu ya. Itu sudah tidak perlu saya komentari lebih jauh, tapi kalau bisa seperti gambar-gambar itu jadi penghias ya di makalah itu, jadi timeline itu kasih, terus kemudian di bawahnya dari cerita sejarahnya biar itu enak gitu ya. Yang ada di makalahnya itu cuma tabel para pendiri IAI gitu ya, Pak Siddhartha dan teman-temannya. Nah itu kan itu kan cuma tabel, itu pun tabelnya saya tahu itu kan di bawahnya kan keterangan jelas warganya dan bukan dari bisnis warganya gitu ya, atau angkutannya warganya. Tapi untuk yang penjelasan yang lainnya, akhirnya saya tidak menikmati makalahnya, tapi saya menikmati presentasinya ya, bagus gitu ya. Ya saya harapkan berimbang banget gitu ya. Kalau saya terus terang kebalikan dari Anda mungkin ya, mungkin pastinya kebalikan ya, karena makalah saya bisa lengkap, bisa detail, bisa panjang. Ini aja cuma sekitar 20-25 halaman saya menceritakan ini sejarah standar ini bisa kemudian bisa lebih dari 25, bisa 50 halaman gitu ya. Tapi presentasi saya adalah cuma tulisan atau ya, kalau enggak tulisan cuma gambar-gambar gitu ya, enggak menarik, tidak semenarik Anda saat menentukan presentasi. Nah itu bedanya, tapi ya itu enggak apa, saya apresiasi karena perbedaan generasi, perbedaan kemampuan, perbedaan estetik. Tapi ya memang saya kemudian sekarang jadi saya tidak akan underestimate gitu ya bahwa terhadap masalah Anda ya sudah lah kayak begitu. Tapi kalau kemudian sampai presentasinya tidak buruk,
Bukan itu berarti nggak niat lah ini. Jadi sekarang itu menilai Anda niat bukan dari bagaimana Anda membuat laporannya, tapi bagaimana Anda presentasi dan menampilkan seleksi Anda, baik itu lewat pakai apapun, pakai PPT atau pakai yang lain. Jadi ya, ini ternyata ya banyak disebutkan terus bagaimana waktu tanya jawab ya, Olivia itu dengan menggunakan seperti notulen gitu ya, di bawahnya pertanyaannya, di bawahnya, terus kemudian jawabannya ditulis di situ dan sebagainya, sangat sistematis, sangat bagus, menarik banget. Itu kemampuan yang mungkin perlu perlu dijaga dan dikembangkan kalau tidak nanti kemudian bekerja. Itu yang saya sampaikan. Juga apresiasi saya untuk kelompok ini, ya menarik gitu ya, presentasinya, hasilnya juga baik. Nah, semoga itu juga bisa ditransfer ke ini ke masalah. Oke, kalau tidak ada yang lain lagi, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya dan kerja kerasnya, tentu saja. Semoga ini bermanfaat, perkuliahan ini bermanfaat bagi Anda yang ya dalam katakanlah mempersiapkan diri untuk kelulusan dan juga untuk suatu saat Anda berkarir di dunia kerja. Tapi kalau yang boleh saya ingatkan, apa itu kalau mau pakai yang seperti saya ceritakan tadi, bagaimana dengan IR itu ya, atau IR bahasa Indonesia ya, untuk di problem itu bisa kemudian jadi, silahkan dipelajari, silahkan kemudian dijadikan itu. Kalau ada perlu diskusi nanti kita bicara, tapi baca dulu IR-nya. Oke, kalau tidak ada yang lain lagi, saya akhiri. Mari kita berdoa menurut iman kepercayaan masing-masing. Berdoa kita persilahkan. Terima kasih. Sampai bertemu lagi.